Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, kelompok 11, akan membahas mengenai oligopoli untuk memenuhi tugas pembuatan video dalam mata kuliah Mikroekonomi 1 yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno, SE, MSc, yang beranggotakan 1. Cassandra Friska Primadani dengan NIM 20804241050. Yang kedua, saya sendiri, Anindya Gita Almira dengan NIM 20804241051 dan Eka Rahmawati dengan NIM 20804241078. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik dari oligopoli. Yang pertama, pengertian oligopoli. Oligopoli adalah keadaan di mana beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Oligopoli dapat diartikan sebagai struktur pasar dengan perusahaan berjumlah kecil yang perilakunya saling tergantung atau berkaitan. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangat banyak. Bahkan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah perusahaan pembuat rokok yang ada. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke vapor atau produk lainnya, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan harga dan rasa lebih disukai oleh konsumen. Jika dilihat dari pengertian ini, pasar jenis ini merupakan wadah transaksi jual-beli produk yang memang tidak sempurna, tetapi persaingannya sangat ketat karena pihak produsen sama-sama melancarkan tips dan trik untuk menjaga konsumen tetap bertahan, termasuk dengan cara memainkan harga produk di pasaran. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah dijalankan 2 produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Karena ciri-ciri inilah, pasar jenis ini disebut persaingan tidak sempurna, disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak, sehingga persaingannya juga maksimal. Ciri-ciri oligopoli yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi produknya banyak. Selain itu, rokok yang dianggap tidak laris di pasaran bisa digantikan oleh rokok yang lainnya. Karena inilah, produk rokok disebut produk yang dipasarkan di pasar jenis ini. Yang ketiga yaitu produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. Yang termasuk ke dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya adalah penarikan produk lama dan digantikan oleh produk yang baru, termasuk juga pergantian fungsi, harga, dan rasa dari produk. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah harga barang di pasar relatif sama. Sekalipun ada perbedaan, selisihnya tidak terlalu besar. Misalnya, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang ada di toko Barokah. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga tersebut. Karena jumlah produsennya tidak terlalu banyak,
Tentu selisih harga yang muncul di pasaran juga tidak terlalu besar. Ciri-ciri yang kelima yaitu produsen baru kesulitan masuk pasar. Karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha baru tentu sangat riskan karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Ciri-ciri yang terakhir jenis pasar ini adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang, karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Oleh sebab itu, promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik, karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Materi berikutnya yaitu collusion and cheating. Yang pertama yaitu pengertian kolusi. Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terdapat di dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerjasama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, di mana keputusan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu atau gratifikasi sebagai pelicin agar segala usahanya menjadi lancar. Di Indonesia, kolusi paling sering terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa tertentu. Yang berikutnya, karakteristik kolusi. Yang pertama, terdapat konspirasi di antara beberapa pelaku usaha. Yang kedua, melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif inilah biasanya menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan. Yang ketiga, menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan. Yang keempat, melakukan price fixing atau penetapan harga. Agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya, kartel akan menetapkan pengurangan produksi. Yang kelima yaitu adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya. Yang keenam, adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan, jika memungkinkan, dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel, dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel. Yang terakhir yaitu adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil, atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin. Adanya kolusi juga menyebabkan terjadinya pengingkaran janji kerjasama atau cheating karena setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dengan menaikkan batasan output yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama. Yang selanjutnya yaitu materi 3 mengenai Kinkert Demand Curve Model. Kinkert Demand Curve Model atau biasa disebut model kurva permintaan tertekuk
merupakan sebuah model pasar oligopoli yang mengasumsikan bahwa jika satu perusahaan di industri memotong harga, perusahaan lain akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Terdapat contoh gambar kurva. Kurva tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan memproduksi unit pada harga P. Kurva permintaan perusahaan ini tergantung apakah perusahaan lain mengikuti perubahan harga atau tidak. Pada kurva DD menjelaskan bahwa seorang pesaing tidak akan menandingi perubahan harga. Tapi pada kurva D aksen menjelaskan bahwa pesaing akan menandingi bila terjadi perubahan harga. Pada gambar kurva tersebut menjelaskan, jika seorang pesaing mengikuti penurunan harga pesaingnya, tapi tidak mengikuti kenaikan harganya, maka kurva permintaan terdiri dari dua bagian, yaitu berupa D, E, D aksen. Pada kurva DE menjelaskan jika terjadi kenaikan harga, sedangkan kurva ED aksen menjelaskan tentang keadaan bila terjadi penurunan harga. DE akan terlihat lebih datar atau elastis jika dibandingkan dengan ED aksen atau inelastis. Itu dikarenakan pesaing lebih menandingi penurunan harga daripada kenaikan harga. Maka bila disimpulkan, model Kinkade Demand Curve dalam pasar oligopoli ini menjelaskan bahwa jika produsen menurunkan harga, maka perusahaan lain juga akan punya inisiatif yang sama untuk menurunkan harga agar tidak kehilangan konsumen. Tetapi jika satu produsen menaikkan harga, maka produsen pesaingnya tidak akan ikut menaikkan harga. Model ini menjelaskan mengapa dalam pasar oligopoli tingkat harga itu selalu cenderung tegar atau tidak berubah-ubah. Materi keempat yaitu concentration ratio. Rasio konsentrasi dalam suatu industri akan menunjukkan persaingan yang lebih besar di antara perusahaan-perusahaan di industri. Ini biasanya mengarah pada persaingan sempurna atau persaingan monopolistik. Sebaliknya, ketika konsentrasi tinggi, maka perusahaan akan mengarah pada struktur oligopoli. Mengapa rasio konsentrasi penting? Rasio konsentrasi merupakan salah satu indikator kuantitatif tingkat persaingan atau kekuatan monopoli dalam suatu industri. Maka semakin tinggi rasionya, semakin besar pula tingkat konsentrasinya. Peningkatan rasio dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa pasar semakin terkonsentrasi. Perusahaan-perusahaan besar semakin mendominasi industri ini. Rasio yang biasa digunakan adalah rasio konsentrasi 4 perusahaan atau CR4. Rasio sendiri merupakan jumlah dari pangsa pasar dari 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri. Selain CR4, rasio CR8 juga biasa digunakan untuk mengukur konsentrasi pasar di 8 perusahaan terbesar. Terdapat rumus yaitu CRN sama dengan S1 tambah S2 tambah sampai dengan SN, di mana S merupakan pangsa pasar perusahaan terbesar ke N, sedangkan untuk CR4 dan CR8 dapat menghitungnya menggunakan rumus CR4 sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Sedangkan CR8 dengan rumus sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4 ditambah S5
ditambah S6, ditambah S7, ditambah S8. Secara umum, nilai rasio konsentrasi berkisar antara 0 hingga 100%, dan aturan umumnya adalah yang pertama, konsentrasi rendah yaitu dari 0% hingga 40%. Memiliki struktur pasar berkisar antara persaingan sempurna hingga oligopoli. Yang kedua, konsentrasi sedang sekitar 40% hingga 70%. Struktur pasar kemungkinan besar mengarah pada oligopoli. Konsentrasi tinggi yaitu 70% hingga 100%. Struktur pasar mengarah pada oligopoli hingga monopoli. Dan yang terakhir yaitu konsentrasi total, yaitu sebesar 100%, maka struktur pasar berarti oligopoli yang sangat terkonsentrasi. Materi selanjutnya yaitu merger. Merger di sini dibagi menjadi 3, yaitu horizontal merger, vertical merger, dan konglomerat merger. Merger merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh penjual untuk dapat memperbesar penguasaannya di dalam pasar. Pada umumnya, merger dibagi berdasarkan hubungan pasar dari pihak-pihak yang melakukan merger. Menurut Simanjuntak, merger ini dibagi menjadi 3. Jadi, yang pertama yaitu horizontal merger. Horizontal merger merupakan merger antara 2 atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger, perusahaan-perusahaan ini saling bersaing dalam pasar atau industri yang sama. Tujuan dari merger ini yaitu untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui gabungan efektivitas produksi, pemasaran, dan distribusi. Efek dari merger horizontal yaitu semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut. Apabila hanya terdapat sedikit pelaku usaha, maka struktur pasar dapat mengarah pada bentuk oligopoli, bahkan akan mengarah pada monopoli. Yang kedua yaitu vertical merger. Vertical merger yaitu integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger ini digunakan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya. Merger vertikal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Merger vertikal ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu integrasi ke belakang atau ke bawah, dan yang kedua yaitu integrasi ke depan atau ke atas. Selanjutnya yaitu konglomerat merger. Konglomerat merger merupakan merger 2 atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger dan akuisisi konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan berusaha mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila merger konglomerat ini dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi yang memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industri yang berbeda. Materi yang keenam yaitu Herfindahl Index atau biasa disebut dengan Indeks Herfindahl-Hirschman. Jadi, indeks ini merupakan ukuran konsentrasi pasar di mana Anda menghitungnya dengan menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan di suatu industri. Indeks ini penting untuk berbagai tujuan perusahaan tersebut. Analisis industri menggunakannya untuk menentukan struktur pasar dan persaingan. Tujuan dari indeks Hirschman-Herfindahl ini yaitu untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah pasar, sehingga bisa diketahui secara umum gambaran imbangan kekuatan posisi tawar dari penjual terhadap pembeli. Rumus dari Herfindahl-Hirschman Index yaitu jumlah dari pangsa pasar dikuadratkan. Jadi,
Hasil yang ditunjukkan oleh Hirschman-Herfindahl Index identik polanya dengan pendekatan CRN atau konsentrasi rasio. Namun, Herfindahl-Hirschman Index ini dinilai lebih akurat dalam mengkategorikan tingkat konsentrasi. Nilai Herfindahl-Hirschman Index tertinggi yaitu 10.000. Indeks ini dilakukan dengan cara mengkuadratkan pangsa pasar dari setiap perusahaan pada industri tertentu. Dengan mengkuadratkan pangsa pasar dari semua perusahaan yang lebih besar diberikan banyak kontribusi di dalam data. Terdapat contoh soal, yaitu terdapat 8 perusahaan A, B, C, D, E, F, dan G dengan pangsa pasar A sebesar 33%, B 22%, C 15%, D 12%, E 8%, F 7%, dan G 3% dengan total pangsa pasar sebesar 100%. Yang pertama, kita akan menghitung rasio konsentrasi 4 perusahaan dengan menggunakan rumus CR4, yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4, yaitu 33% ditambah 22% ditambah 15% ditambah 12% dan menghasilkan 82%. Maka hal tersebut termasuk dalam konsentrasi tinggi, yaitu kisaran 70% hingga 100%, yang struktur pasarnya mengarah pada oligopoli hingga monopoli. Dengan contoh soal yang sama, kita dapat menghitung indeks Herfindahl-Hirschman, yaitu dengan cara mengkuadratkan pangsa pasar dari perusahaan A hingga perusahaan G. Berdasarkan contoh soal tersebut, yang pertama yaitu dari perusahaan A dapat kita kuadratkan menjadi 33% kuadrat. Begitu pula dengan perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, perusahaan E, perusahaan F, dan perusahaan G. Setelah kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan, maka akan menemukan hasil yaitu 20,64%, atau dapat kita simpulkan juga yaitu 2064. Dari hasil tersebut, kita dapat membuat kesimpulan yaitu karena indeks Herfindahl-Hirschman-nya antara 1.500 hingga 2.500, maka dapat kita anggap bahwa pasar yang terkonsentrasi sedang. Jadi perusahaan A hingga G ini bisa menjadi pasar yang terkonsentrasi sedang. Begitulah hasil dari indeks Herfindahl-Hirschman kita. Contoh kasus yang selanjutnya yaitu praktik oligopoli telekomunikasi harus dihapuskan. Jadi dalam kasus ini mengenai industri telekomunikasi Indonesia yang saat ini sudah mengarah pada praktik pasar oligopoli. Praktik pasar oligopoli yaitu sedikit penjual dan banyak pembeli. Sehingga dalam oligopoli telekomunikasi ini dinilai akan merugikan banyak pihak. Analisis kasus yang dapat kita ketahui dari contoh kasus tersebut yaitu produk yang kita bahas yaitu mengenai paket data. Masalah yang ditimbulkan dari keadaan tersebut yaitu tarif telekomunikasi menjadi sangat mahal akibat para operator bisa memainkan harga-harga tersebut. Solusi yang akan kita peroleh dari contoh kasus tersebut yaitu KPPU dan DPR. KPPU yaitu Komite Pengawas Persaingan Usaha dan DPR bersama-sama berkomitmen dan berada dalam satu visi untuk meninjau kembali aturan main di dunia usaha pertelekomunikasian yang selama ini dirasa cukup memberatkan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salah dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami dari kelompok 11 berharap bahwa materi yang kami sampaikan, yaitu materi oligopoli, dapat terserap dan dapat dipahami oleh kita semua. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.